Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Tia Rayasaro, dari jurusan akuntansi kelas B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di channel ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu negara. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni kelengkapan secara internal dan kelengkapan secara eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu, serta saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kemudian kelengkapan secara eksternal yaitu jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini, pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan, baik internal maupun eksternal. There exists only one perfect society in the natural order, namely the state. Lahirlah negara hukum. Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya. Misalnya menurut tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Munculnya keragaman konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya, negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurna yang menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara, yang kemudian dikenal sebagai negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat. Sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia sendiri, istilah Rechtsstaat dan Rule of Law biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya, sejak hampir 1 abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia dengan Netherlands. Misalnya, melalui gagasan Indonesia berparlemen, berpemerintahan sendiri, di mana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum dan demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa cita-cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan. Selanjutnya, perjuangan tentang gagasan negara hukum. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPU-PKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPU-PKI.
Melalui sidang-sidang tersebut, dikemukakan istilah Rechtsstaat atau negara hukum oleh Mr. Muhammad Yamin. Dalam sidang-sidang tersebut, muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan, seperti negara sosialis, negara serikat, yang dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi. Namun, karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dari para pendiri negara, menjunjung tinggi asas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan cita-cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam konstitusi-konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar negara hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Menurut Winarno, konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti yang luas. Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada bab 14, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya ada ciri-ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang sangat kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini memiliki sedikitnya beberapa ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi, pemilihan umum yang bebas, serta badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan, welfare state, yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif, dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah negara hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Dan progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian, apa itu HAM? Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, serta saling berhubungan dan saling bergantungan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan penjawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Kemudian HAM terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya.
Ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Kemudian yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Hak asasi manusia mengalami perkembangan pemikiran. Yang pertama, Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya hak asasi manusia di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Selanjutnya, The American Declaration. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah mereka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. The French Declaration. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu, berlaku prinsip presumption of innocence, yang artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Yang terakhir, the full freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Negara hukum dan hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan sebagai pemberian yang maha kuasa.
negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.